فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tanyakan masalah ini ke sebagian masyayikh dahulunya itu tentang bagaimana Syekh Muqbil mengirimkan murid-murid atau dahulunya beliau berdakwah di tempat mubtadi'ah. Maka sebagian menjawab itu adalah ketika belum banyak masjid untuk ahlu sunnah, sementara dakwah belum banyak masyarakat yang tahu tentang sunnah sebagaimana mestinya, sehingga beliau berdakwah berkeliling atau mengirimkan murid-muridnya dan sebagainya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah bahwasanya walaupun secara umum itu masjid ahlul bid'ah, masjid hizbi atau apa, tapi tidak boleh kita langsung menghukumi semua orang yang ada di situ adalah hizbi, karena hukum terhadap suatu kelompok seperti yang dijelaskan oleh para a'immah, diantaranya adalah Syekhul Islam dan lain-lain, dan itu dipraktekkan sebelum itu oleh Imam Ahmad, yaitu walaupun suatu kelompok dikatakan kelompok mubtadi'ah, tetapi untuk orang per orangnya boleh jadi dia dari jenis yang belum paham, belum tahu. Dan yang dengan sebab itulah maka Syekh Muqbil berijtihad untuk tetap mendatangi mereka, mendatangi mungkin masjid Sufi atau Syiah, karena belum tentu orang per orangnya itu sudah paham, sehingga mereka orang per orangnya, individualnya tidak dikatakan sebagai mubtadi dan seterusnya. Sebagaimana dulu Imam Ahmad mengatakan Jahmi kafir, tetapi tidaklah orang per orangnya dikafirkan. Ma'ruf kalam Syekhul Islam tentang perbuatan Imam Ahmad dan seterusnya tentang masalah itu. Maka boleh jadi walaupun istilahnya ini masjid Sufi, masjid Syiah, tetapi untuk orang per orangnya boleh jadi mereka belum tahu dakwah Syekh Muqbil, hakikat kebenaran itu apa, sehingga didatangi untuk dijelaskan. Makanya di sebagian tempat yang di situ terkenal mereka mengatakan yaitu ahlu sunnah, mereka membenci sholawat, maka Syekh Muqbil mengajarkan ceramah di situ tentang keutamaan sholawat. Atau di tempat yang di situ katanya yaitu terkenal di kalangan mereka ahlu sunnah itu benci ahli bait, maka Syekh Muqbil ketika ke situ berceramah tentang keutamaan ahli bait dan semacam itu untuk membantah persangkaan-persangkaan buruk. Jawaban yang ketiga adalah itu ijtihad Syekh Muqbil, dan Syekh Muqbil bukan hujjah. Syekh Muqbil sendiri mengatakan Abu Bakar As-Siddiq bukan hujjah. Lalu bagaimana orang-orang yang mumayyi malah berdalilkan dengan perbuatan Syekh Muqbil? Lebih layak lagi untuk Syekh Muqbil bukan hujjah. Syekh Muqbil mengatakan la yuqalliduni illa saqit. Tidak ada yang mengekor pada saya kecuali orang yang runtuh. Baik, maka mestinya kembali kepada Quran wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau memang dia adalah mubtadi, Quran, sunnah dan ijma dari para salaf telah menunjukkan haram untuk mendatangi mereka, untuk kumpul-kumpul dengan mereka dengan sejumlah hikmah, yaitu dengan sejumlah alasan, dengan sejumlah yaitu hikmah kenapa diwajibkan menghajir mereka, bahkan tidak salam dengan mereka dan seterusnya. Sementara praktek para mumayyi sekarang, mereka datang ke tempat yang di situ sudah jelas tokoh-tokoh di situ adalah hizbiyun, orang-orang yang sudah kenal sunnah, kenal tauhid, kenal tahu bid'ah, tapi memang tetap melakukan bid'ah, tetap melakukan praktek-praktek hizbiyah dan sebagainya. Datang ke situ bermanis muka, senyum-senyum, bukan untuk membantah kebatilan mereka, tapi untuk apa? Mengajarkan tajwid, cerita-cerita yang intinya adalah bukan membantah kebatilan mereka, tetapi sekedar untuk seakan-akan kata sebagian ulama istilahnya adalah irtizak, mencari rezeki. Mencari rezeki, sudah tahu itu hizbiyun, sudah tahu fulan-fulan itu hizbi, tapi tetap datang ke situ, salam, jabat tangan. Bukan untuk menegakkan hujah, karena hujah telah lewat. Mereka sudah dikatakan hizbi, kecuali yang pola-pola yang disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang yang belum tahu kebenaran, belum paham, asal ikut-ikutan, lain. Tetapi praktek sekarang banyak dari para mumayyi'un jelas datang ke masjid yang di situ orangnya sudah tahu siapa salafi dan tahu bid'ah itu apa, tapi masih praktek bid'ah, tahu-tahu didatangi, disalami, senyum-senyum, sekedar ujung-ujungnya adalah untuk cari rezeki, untuk mendapatkan
kesenangan-kesenangan dari mereka dan seterusnya. Maka ini jauh dari ajaran salaf yang seperti itu. Salaf bukan seperti itu prakteknya. Wallahu a'lam. Barang siapa mencari keselamatan, maka jalan keselamatan kembali kepada ajaran salaf, bukan mencari-cari celah untuk demi mencari keduniaan lagi. Dan ma'ruf kalam Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat ada fitnah, punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Rata-rata yang jatuh masalah itu. Ujung-ujungnya kalau diperiksa, masalah harta lagi, masalah dunia lagi. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rela untuk mencari celah-celah kalau ditemukan celah-celah syariat, untuk demi mencari dunia lagi, ujung-ujungnya rela untuk memilih dalil, untuk memelintir hujah demi mencari keuntungan perut atau mencari tambahan kesenangan duniawi dan seterusnya. Wallahu a'lam, itulah yang sering dilakukan oleh para mumayyi'un. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.